Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan serta perlindungan di masa pandemi seperti ini. Dan saya harap kalian semua tetap semangat dalam menjalankan tugas kalian, yaitu belajar. Oke anak-anakku, hari ini kita masuk ke dalam bab 4, bab terakhir di semester ganjil, yaitu tentang melaporkan hasil observasi. Silakan dipersiapkan buku dan LKS-nya. Kita akan memulai pembahasan materi. Sebelum masuk ke dalam penjelasan teks laporan observasi, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih yang disebut dengan teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi maksudnya teks laporan itu teks yang berisi penjelasan umum atau penjabaran umum untuk melakukan atau melaporkan sesuatu dari hasil pengamatan. Yang kedua, teks laporan atau report juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, teks laporan itu juga disebut teks klasifikasi atau teks yang memuat klasifikasi atau bagian-bagian mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, setelah mengamati sesuatu, kalian harus mengklasifikasikan sesuai jenis-jenisnya. Itulah yang disebut teks laporan atau masuk ke dalam teks laporan. Setelah memahami pengertian teks laporan yang saya jelaskan di atas, kita masuk ke dalam pengertian teks observasi. Teks observasi merupakan teks yang mendeskripsikan atau memberi informasi tentang sesuatu atau objek secara umum setelah diadakannya pengamatan atau analisis secara sistematik. Jadi teks observasi itu teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan dengan memberikan informasi tentang sesuatu objek secara umum setelah diadakan atau setelah dilakukannya pengamatan. Yang kedua, menurut Kosasih, buku halaman 43 tahun 2014, jadi terbitan tahun 2014, halaman 43 itu artinya ya, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi yaitu mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi maksudnya suatu hasil laporan hasil observasi maksudnya itu merupakan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, jadi bukan hasil dari imajinasi atau khayalan. Nah, yang di slide ini merupakan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menggunakan nomina atau kata benda. Yang kedua, merupakan hasil pengamatan atau analisis, sehingga isinya menyajikan fakta atau fenomena yang ada. Yang ketiga, isinya berupa penjelasan atau pemaparan tentang sesuatu yang diinformasikan. Dan yang selanjutnya, yang nomor 4, disajikan secara menarik dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kelima, bersifat khusus atau spesifik, yaitu memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas dan tidak membahas hal lain di luar masalah yang dibahas. Jadi maksudnya yang bersifat khusus sehingga hal yang di luar masalah itu tidak boleh dibahas atau masuk ke dalam pembahasan. Tuh. Kemudian yang nomor 6, menggunakan kata teknis atau ilmiah. Dan yang terakhir, disajikan secara lengkap dan objektif.
Itulah merupakan ciri dari teks laporan hasil observasi. Selain ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita harus memahami juga hal-hal yang harus terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Menurut Rojas, buku terbitan tahun 2010, halaman 13, yaitu penulisnya Rojas maksudnya, hal-hal yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi antara lain yaitu terdapat diagram, foto, ilustrasi, dan peta untuk melengkapi teks hasil observasi. Yang kedua, beberapa istilah ilmiah dan teknis. Jadi menggunakan kata-kata ilmiah atau kata-kata teknis ya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti adalah, memiliki, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa deskriptif yang digunakan bersifat faktual, jadi bersifat nyata, seperti warna, bentuk, ukuran, bagian tubuh, dan sebagainya itu harus bersifat faktual, bersifat nyata. Kemudian kata benda dan frasa benda yang digunakan lebih banyak daripada kata ganti personal. Itulah hal-hal yang harus dilengkapi dalam teks laporan hasil observasi menurut Rojas. Jika di buku atau di LKS tidak ada, silakan dicatat di buku masing-masing sebagai tambahan referensi. Sifat teks laporan hasil observasi itu terbagi menjadi 3, yaitu bersifat informatif atau bersifat memberikan informasi atau menyampaikan informasi. Yang kedua, bersifat komunikatif, yaitu menyampaikan informasi agar pembaca mengetahui dan memahami hasil observasi yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Bersifat objektif itu maksudnya tidak memihak salah satu. Jadi harus terbuka dan seimbang. Struktur teks hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, klasifikasi umum atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian atau penjabaran. Dan yang ketiga, penutup atau simpulan. Silakan dilihat di LKS tentang struktur hasil observasi. Itu bisa dilihat halaman 85. Jadi, struktur teks hasil observasi yang pertama, klasifikasi umum atau deskripsi umum, itu berisi tentang definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, biasanya itu tentang nama Latin, asal-usul, atau kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Itu pernyataan umum. Dan yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Dan yang ketiga, simpulan atau penutup, itu berisi ringkasan umum hal yang telah dilaporkan. Itu. Dan selanjutnya ini merupakan tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu menyampaikan informasi secara rinci dan jelas mengenai sesuatu hal berdasarkan pengamatan atau analisis. Itu tujuan dari laporan hasil observasi. Oke, di slide ini merupakan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan teks hasil observasi yang pertama adalah adanya frasa atau kelompok kata, adanya konjungsi atau kata penghubung, itu dan, tetapi, dan lain sebagainya, itu konjungsinya atau kata hubungnya. Kalimat simplek. Kalimat simplek itu kalimat yang terdiri dari satu verba. Verba itu kata kerja. Kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih verba. Jadi melakukan sesuatu lebih dari
1. Kata kerja atau verba. Terdapat kata kerja atau verba dan terdapat kata benda atau nomina menggunakan berbagai istilah, persamaan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim. Itulah beberapa ciri teks laporan hasil observasi yang harus kalian ketahui. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Terus, jika di LKS tidak ada, kalian harus mencatat di buku kalian masing-masing sebagai tambahan referensi. Langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah melakukan observasi atau penelitian objek yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Terus kemudian menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan kalimat penutup. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi harus melibatkan 5W plus 1H dengan uraian sebagai berikut. What, who, when, where, why, how. Jadi dalam menyusun teks laporan hasil observasi juga harus melibatkan 5W plus 1H. Seperti menyusun suatu berita. Selanjutnya, untuk membuat teks hasil observasi yang menarik, harus diperhatikan syarat-syarat di bawah ini sehingga menghasilkan suatu teks hasil observasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama adalah objek yang akan diamati harus menarik. Terus objektif, disusun secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Itu syarat-syarat agar teks hasil observasi itu mudah dipahami, menarik untuk dilihat, menarik untuk dibaca, sehingga harus memperhatikan syarat-syarat itu. Alhamdulillah, pembelajaran dan pembahasan materi hari ini telah selesai, mulai dari pengertian sampai langkah-langkah membuat teks hasil observasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah kalian mengerti. Terus saya ulangi, jika ada materi atau penjelasan yang tidak ada di LKS, itu kalian tulis di buku catatan sebagai referensi kalian, agar nanti kalau ada soal, kalian bisa menjawab. Oke, anak-anakku, pembahasan materi bab 4 tentang teks laporan hasil observasi telah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas dan mengerjakan soal-soal sampai menjelang PAS atau penilaian akhir semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.